Shalom, selamat pagi semua. Pagi hari ini saya ingin membawakan renungan dengan tema selalu mengucap syukur. Tapi sebelum saya melanjutkan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Engkau sudah memberkati kami Tuhan, sudah menjaga kesehatan kami Bapa, sudah melindungi kami juga Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan renungan Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang hamba-Mu bawa Tuhan, biar dapat menjadi berkat untuk semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, sebelumnya sebenarnya sih bukan renungannya, tapi ini kayak kesaksian saya sih gitu dengan kehidupan saya gitu. Dengan tema yang selalu mengucap syukur itu menurut saya benar-benar terjadi banget dalam kehidupan saya. Dari awal saya masih muda, maksudnya yang benar melayani gitu kan. Cuma melayani itu belum benar-benar pakai hati gitu. Cuma sekedar gue pelayanan, ya udah gitu. Bukan yang benar-benar menggunakan pakai hati gitu. Tapi setelah menikah lah aku baru benar-benar ngubah gitu hati aku, buat aku benar-benar kayaknya udah waktunya gue harus pakai hati gue gitu. Tapi nggak mudah sih prosesnya, memang sangat-sangat nggak mudah lah ya. Dan kenapa saya ngambil tema dengan selalu mengucap syukur, karena sangat banyak hal yang Tuhan udah benar-benar jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan udah kasih untuk saya dan keluarga saya tuh sangat-sangat luar biasa sekali gitu. Dan gimana ya, kalau seandainya kita itu secara manusia itu pemikirannya itu nggak akan sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang kita pikirkan belum tentu itu berjalan dengan yang Tuhan sudah berikan kepada kita gitu. Jadi aku ngambil satu dari awal aku menikah sampai saat ini gitu. Dari awal yang aku menikah dengan suamiku yang dulunya benar-benar anak Tuhan tapi belum kenal Tuhan sama sekali gitu. Terus akhirnya dia mau ke gereja, dan bukan dengan paksaan, dia ke gereja sendiri dan dia percaya dan dia mau kenal Tuhan lebih lagi gitu kan. Dan sampai saat menikah pun suami saya pun benar-benar nggak ngerasain yang nggak percaya. Emang ada sih mukjizat gitu kan? Ada nggak sih? Gue sih nggak percaya gitu. Tapi Tuhan buktikan ke dia sendiri gitu, sampai dia benar-benar iya ya, mukjizat banget gitu. Dan mukjizat itu nyata gitu, bukan sekedar omongan, tapi memang Tuhan bakal buktikan gitu kan. Dan sampai berjalannya waktu sampai saat ini pun ya sangat-sangat banget mengucap syukur, banyak banget mengucap syukurnya setiap hari, setiap detik. Bahkan hal sekecil apapun itu kita harus benar-benar mengucap syukur sih sama Tuhan Yesus gitu. Karena tuh seperti yang tadi saya bilang, apa yang di pikiran manusia itu belum tentu sama dengan pikiran Tuhan gitu. Jadi ya dari hal sepele, baik perekonomian dan hal apapun gitu, kalau kita pikirkan secara logika itu, secara pikiran manusia maksud saya, secara pikiran manusia itu kita nggak akan bisa, kayaknya nggak cukup gitu, kayaknya nggak bakal bisa lah buat nutupin segala sesuatunya gitu. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu nggak pernah membuat anak-anaknya gitu yang benar-benar kesusahan, kelaparan gitu. Apalagi kita benar-benar selalu mengucap syukur dengan apa yang kita dapatkan gitu. Baik hal apapun itu ya kita harusnya selalu mengucap syukur gitu kan. Ya dari kesehatan gitu kan. Dan satu kesaksian yang saya ingin bawakan lagi ya, belum lama ini kan kejadian anak saya masuk rumah sakit, Gabrian kan. Dia tuh selama ini kalau yang panas-panas biasa aja kita masih nggak pernah bawa ke dokter gitu kan. Ya udah kita pakai obat biasa aja gitu kan. Tapi dengan beberapa hari kok panasnya nggak turun-turun. Dan akhirnya kita memutuskan udah ke klinik. Dan ke klinik itu udah 3 hari tapi panasnya nggak ada perubahan. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Aku sama suami bilang kalau besok masih panas kita bawa ke rumah sakit gitu. Dan akhirnya kita bawa ke rumah sakit dan hasilnya pun harus cek darah karena udah melebihi dari 3 hari dan panasnya naik turun. Itu nggak
nggak mungkin hal biasa, tapi ada hal yang luar biasa gitu kan. Jadi setelah kita cek akhirnya Gabrian kena DBD gitu kan. Itu sih sangat-sangat hal yang di luar dari pikiran kita gitu secara manusia gitu, sampai sedih banget ngelihat anak yang harus diinfus dan harus dirawat inap. Sedangkan saya pribadi aja saya nggak pernah dirawat inap gitu kan. Hanya pas melahirkan saja saya di rumah sakit dan saya tidur di rumah sakit gitu kan. Dan itu pun aja ngerasain infusan aja sakit, apa kabarnya anak kecil gitu. Dan tapi di situ kita mengucap syukur sih sama Tuhan, kalau Tuhan tuh selalu sama kita gitu. Kalau nggak ada Tuhan itu ya nggak tahu, kalau kita nakal, bener-bener kita yang nggak mengandalkan Tuhan itu ya pasti di luar dari segala sesuatunya lah yang tidak baik gitu kan. Tapi ya aku sih mengucap syukurnya karena ya posisinya panas Gabriel itu terlalu tinggi banget. Dan rata-rata orang DBD itu apalagi anak kecil itu bisa seminggu dan 2 minggu. Puji Tuhannya Gabriel hanya 5 harian kalau nggak salah deh, 5 harian, walaupun tiap hari harus cek darah gitu. Tapi puji Tuhan. Dan kita juga minta doakan sama tim doa, semuanya yang udah doain tuh sampai Gabriel benar-benar pulih gitu. Dan puji Tuhan dalam waktu 5 hari itu, di hari ketiga atau hari kedua itu Gabriel turun trombositnya parah banget. Hari ketiga juga turun. Dan hari keempat itu Gabriel langsung naik trombositnya. Terus sorenya udah dicek darah naik lagi gitu kan. Aduh, sampai seneng banget gitu kan. Dan akhirnya besokannya akhirnya dokter memutuskan untuk buka cabutan infusan karena masih demam. Takutnya demamnya itu karena infusan. Dan puji Tuhannya dokter bilang kalau seandainya memang dia udah nggak demam gara-gara cabut infusan, berarti boleh pulang gitu kan. Sampai kita tuh sampai benar-benar yakin boleh pulang gitu kan. Maksudnya trombositnya kan masih belum normal gitu. Tapi dokter bilang iya boleh asal dia udah nggak demam dan memang kondisinya oke-oke aja dengan makan, minum segala sesuatunya gitu kan. Tapi aku bilang oke lah gitu kan. Dalam nama Tuhan Yesus kita doa lagi gitu kan. Sampai si Arfan pun juga nggak percaya gitu. Masa iya sih gitu kan. Cuma ya namanya orang tua pasti kan sedih gitu. Cuma ya aku langsung ngomong kita percaya aja dan kita berserah sama Tuhan gitu kan. Dan kita ngucap syukur aja gitu kan. Kalau Gabriel masuk rumah sakit juga ya kita bersyukur gitu kan. Terus dia bilang oke gitu. Akhirnya doa, puji Tuhannya malamnya itu dia udah gak panas. Dan pagi-pagi dokter samperin ke kita. Dan dokter bilang udah boleh pulang gitu kan. Nah di situ sih kita banyak belajar ya. Dari hal yang sepele gitu, yang benar-benar dari hal kecil gitu. Yang kita nggak pikirkan itu Tuhan tuh udah selalu intinya gini apa ya, yang secara manusiawi yang kita pikirkan itu belum tentu sepikir dengan Tuhan gitu. Jadi kalau menurut kita nggak bisa, tapi Tuhan pasti bilang bisa gitu. Jadi kalau dengan tema ini yang selalu mengucap syukur ya, aku sih berharap untuk tetap selalu mengucap syukur dari hal apapun. Jadi mengucap syukur itu bukan karena kita mendapatkan mukjizat atau apa baru kita mengucap syukur gitu. Jadi kita harus benar-benar mengucap syukur itu dari hal sekecil apapun dan kita percaya. Jadi bukan sekedar ya udahlah mengucap syukur gitu kan. Tapi memang dari hati kita pun kita percaya dan kita berserah sama Tuhan. Dan aku ada satu ayat dengan tema ini dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita, gitu kan. Ya dengan ayat ini sih aku yakin banget. Jadi memang segala sesuatu yang kita mau lakukan, baik perkataan maupun perbuatan dan hal sekecil apapun, kita harus mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Itu aja sih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan, buka hati kami Bapa untuk kami selalu mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan dari hal segala apapun Tuhan, yang sekecil apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan. Dan kami selalu mengucap syukur kepadamu Bapa. Ajar kami untuk lebih lagi Bapa bersamamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pemikiran-pemikiran kami Tuhan, biarlah kami menyerahkannya itu semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih semua. Shalom.